Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wabil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Terakhir kita sampai di pembahasan syarah kata-kata, ya. Baik, penjelasan dari kosakata yang ada di surat An-Nisa ayat 36. Sedikit saya tambahkan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentang makna dari mukhtal dan fakhur. Di ujung dari surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Kalimat yang semisal juga bisa dilihat di surat Luqman ayat ke-18. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Penjelasan kata tentang al-mukhtal itu maknanya yang angkuh, sedangkan al-fakhur yang takjub dengan dirinya dan gemar memuji-muji diri. Nah, itu fakhur. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Dengan kata lain, sebetulnya mukhtal dan fakhur itu bersinonim, begitu ya. Sama-sama menunjukkan tentang kesombongan atau suka membangga-banggakan diri. Nah, di sini saya tambahkan ada sedikit penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan dua kata ini. Jadi al-mukhtal huwa alladhi yanzuru ila nafsihi bi'ainil iftikhar. Jadi yang namanya mukhtal, orang yang selalu melihat dirinya sendiri dengan pandangan keangkuhan, kesombongan, merasa paling baik atau merasa paling hebat, merasa paling segala-galanya. Itu mukhtal. Sedangkan fakhur, kecepatan ibu ya. Al-mukhtal itu orang yang selalu melihat dirinya sendiri dengan pandangan keangkuhan, kesombongan. Jadi sasarannya adalah diri sendiri. Dia melihat dirinya di atas orang, begitu. Nah, kalau fakhur huwa alladhi yanzuru ilan nas bi'ainil ihtiqar. Orang yang selalu melihat
manusia yang ada di sekitarnya dengan pandangan merendahkan dan menghinakan. Berarti yang dilihat siapa? Orang lain. Jadi kalau mukhtal itu sombong karena melihat dirinya selalu berada di atas orang. Nah, kalau fakhur itu sasarannya orang lain. Tidaklah dia melihat orang kecuali dia melihat dengan pandangan merendahkan. Berarti kan kedua-duanya sama-sama sombong. Kalau mukhtal dia melihat dirinya berada di atas orang lain, kalau fakhur dia memandang orang itu selalu rendah. Begitu. Bisa dipahami Ibu? Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Berarti sekarang syarah ijmali, betul ya? Syarah ayat secara global. Itu sudah belum? Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala beliau menyampaikan pembahasan secara garis besar dari firman Allah di surat An-Nisa ayat 36. Beliau sampaikan, oleh karena ikhlas adalah asas atau pondasi agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan memerintahkan keikhlasan dalam bertauhid kepadanya dan memerintahkan untuk mengingkari apa-apa yang dituhankan selain daripadanya. Jadi dari sekian perintah yang ada di dalam ayat ini, Allah mendahulukan perintah untuk beribadah hanya kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi memurnikan peribadatan hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini perintah pertama di dalam ayat ini. Dan sekaligus menjadi petunjuk bagi kita bahwa tauhidullah, memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pondasi daripada agama kita ini. Kemudian Allah menyertakan perintahnya tersebut dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua. Perintah berbakti kepadanya disandingkan dengan perintah terbesar dalam agama ini. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena mereka berdua adalah sebab yang paling nyata dari lahirnya manusia di dalam kehidupan ini. Sebab kita ada di dunia ini adalah dengan sebab kedua orang tua kita. Manusia itu Ibu keluar dari kemaluan orang tuanya 2 kali. Pertama dari bapaknya, baru kemudian dari ibunya. Merekalah sebab keberadaan kita di alam dunia ini. Kemudian Allah juga tidak lupa akan hak kerabat. Kenapa? Karena mereka adalah pihak-pihak yang paling diharapkan akan keutamaan dan kebaikannya. Dan juga agar pihak-pihak lainnya dari kaum muslimin tidak berputus asa dari kebaikannya. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi perintah berikutnya adalah berbuat baik kepada karib kerabat. Karena mereka orang-orang dekat kita yang tentu sangat diharapkan kebaikannya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya kaum muslimin yang lain tidak berputus asa dari kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan agar berbuat baik juga kepada anak-anak yatim.
secara umum, juga orang-orang miskin, baik yang merupakan kerabat dari mereka ataupun orang-orang yang jauh. Kemarin sudah kita bahas ya tentang tetangga dan juga hak-hak mereka. Jadi Masya Allah, ini indahnya Islam, paripurnanya Islam. Ya, tidak hanya ngurusin diri sendiri saja, membimbing lahir dan batin kita saja, tapi juga bagaimana muamalah kita dengan orang tua, interaksi kita dengan karib kerabat, bahkan interaksi sosial dengan orang-orang yang di sekitar kita. Ya, di antara mereka ada fuqara, ada masakin, ada du'afa, ada anak-anak yatim. Ya, termasuk ibu-ibu yang dirahmati Allah yang sangat diperhatikan oleh ajaran Islam adalah para janda yang sangat membutuhkan uluran tangan. Taib. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan hak-hak yang berdekatan, orang yang berdekatan yang pada umumnya ada di dalam kehidupan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan hak tetangga yang menggabungkan antara hak karena Islam dan juga kekerabatan serta bertetangga. 3 ya. Tetangga kita itu paling besarnya menggabungkan 3 hak. Hak sebagai sesama muslim satu agama, kemudian hak sebagai karib kerabat, kemudian juga hak sebagai tetangga. Kemudian tetangga yang memiliki 2 hak, yakni hak Islam dan juga hak sebagai tetangga. Kemarin ada satu lagi yang punya 2 hak. Siapa? Ya, tetangga kita yang non-Islam tapi dia kerabat kita, maka dia juga punya 2 hak. Baru kemudian yang hanya mendapatkan 1 hak saja sebagai tetangga, yaitulah kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang tunduk patuh di bawah pemerintah kaum muslimin. Mereka membayar upeti, membayar jizyah ya kepada pemerintahan muslim. Adapun kafir harbi, ya jelas kafir harbi itu boleh diperangi. Kalau kafir zimmi tidak boleh diperangi. Kafir harbi itu orang kafir yang menyerang kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan hak orang-orang yang akan dia sertai dan dia harapkan kebaikannya. Siapa itu? Yang paling sering berinteraksi dengan kita? Istri. Begitu ya, pasangan kita sendiri. Termasuk ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, teman safar dalam perjalanan atau orang-orang yang semacamnya. Kalau orang safar misalkan 2 minggu, berarti yang akan sering berinteraksi dengan kita selama 2 minggu itu adalah teman safar kita. Ya, misalkan safar haji, apalagi safar haji itu bisa 40 hari, begitu ya. Safar umrah bisa 2 minggu. Nah itu mereka juga sama, punya hak untuk kita muliakan, untuk kita hormati, untuk kita saling membantu, saling berbuat baik dengan sesama mereka. Bahkan Masya Allah ibu ya, ada yang begitu berkesan dan berbekas sampai kemudian ada reuni, ya kan begitu. Pengajian reuni haji angkatan tahun 2010 misalkan. Saya pernah ngisi pengajian ya, pengajian kumpulan jemaah haji yang sudah mungkin belasan tahun. Ya mereka selalu ngadain kajian rutinan ya setiap sebulan sekali. Nah itu kan Masya Allah. Artinya safar mereka ketika haji itu begitu berkesan. Ya 40 hari misalkan. Ya, begitu berkesan sampai kemudian terus berlanjut begitu ya. Walaupun ya setiap kali pertemuan mungkin ada saja yang kemudian satu hilang, berikutnya yang lain hilang, begitu ya. Hilang kemana Bu?
Iya, sudah lain alam. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Tapi Masya Allah, nah ini teman safar, sampai kemudian begitu berkesan dan melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan karena Islam telah menetapkan pergerakan berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain, melakukan perjalanan keliling dengan tujuan mencari rezeki dan mengambil pelajaran, maka Allah Subhanahu wa taala juga mewasiatkan untuk membantu seorang musafir yang membutuhkan bantuan. Masya Allah, ini biasa terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, mereka bersafar lintas pulau, mungkin lintas kota dulu, ya, ada yang lintas provinsi, ada yang lintas pulau, ada yang lintas negara, lintas benua, begitu ya. Sehingga akan kita dapati orang-orang di sekitar kita para musafir. Ya. Di Balikpapan, apakah semuanya penduduk Balikpapan, Ibu? Ya, bisa jadi sekarang pendatangnya lebih banyak dari penduduk aslinya. Saya lihat sekarang jalan-jalan Ibu, di jalan-jalan kita sekarang ini, ya banyak kan plat mobil yang bukan KT. Artinya sudah mulai banyak orang yang datang. Berarti ada orang yang safar ke kota kita, ke daerah kita. Barakallahu fiikum. Sehingga mungkin sekali terjadi ada orang yang kehabisan bekal. Nah, sampai sedemikian rupa Islam memperhatikan itu. Ya, mereka datang dengan maksud dan tujuan masing-masing, kan begitu. Yang rata-rata semuanya mencari ma'isyah, mencari penghidupan. Begitu ya. Ada yang suaminya di luar negeri, Bu? Ada? Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah, berarti rezekinya nggak jauh-jauh. Gitu. Saya punya teman, Masya Allah, di luar negeri. Gitu. Jadi dia berangkat 1 bulan, 3 bulan bahkan. Ya, ada yang 3 bulan sekali, off-nya 1 bulan, baru ketemu istri dan anak-anaknya setelah 3 bulan. Ya. Ada yang di Afrika, di mana-mana. Gitu ya. Ada yang sebulan sekali, baru off-nya sebulan juga. Tidak sebulan karena 3 hari penerbangannya. Ya, di Afrika. Nah itu Masya Allah. Orang bisa lintas negara, lintas benua untuk cari penghidupan. Dan sangat mungkin sekali ada kejadian seperti itu. Ya, musafir yang kehabisan bekal. Musafir yang mungkin tersesat. Barakallahu fikum. Maka Islam sangat memperhatikan itu. Ya, untuk kemudian mewasiatkan, membantu seorang musafir yang memang membutuhkan bantuan, baik berbentuk material maupun imaterial. Sebagai pengukuhan terhadap keadilan dan persamaan di antara individu kaum muslimin, Islam juga tidak melupakan para hamba sahaya. Ya, para budak. Ya, sekarang tidak ada perbudakan. Bahkan mewasiatkan agar memperhatikan hak-hak mereka, juga bersikap lemah lembut kepada mereka, serta mengakui kemanusiaan mereka. Ya. Mungkin yang mirip dengan ini ya para pembantu. Ibu yang punya asisten rumah tangga, ya manusiakan mereka. Ajak mereka makan di meja makan kita. Ya. Kemudian buat tempat tinggalnya layak, begitu ya. Jangan kemudian punya supir, punya asisten rumah tangga, kemudian dikasih tempat tidur tidak layak. Manusiakan mereka, berikan haknya. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Karena semua ini adalah amal perbuatan kebaikan yang bisa menyebabkan pelakunya berbangga diri. Ya. Karena semua amalan-amalan tadi, ya, amalan yang terkait diri sendiri, amalan yang terkait dengan keluarga, amalan yang terkait dengan muamalah dan interaksi sosial, ini bisa saja mengantarkan seseorang kepada kesombongan, mengantarkan seseorang kepada ujub. Barakallahu fikum. Maka Allah cut, ya, supaya manusia itu tidak terjatuh ke dalam mukhtal dan juga fakhur, ya, sikap angkuh dan berbangga diri. Kenapa?
karena keduanya bisa menggugurkan amal-amal yang baik tersebut. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi bukan hanya sekedar kita itu semangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang terbaik, yang berkualitas tinggi, namun juga ada sisi-sisi yang mesti kita waspadai. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita itu menjadikan kita sombong, menjadikan kita ujub. Kenapa? Karena kalau seperti itu, ini bisa menyebabkan hangusnya, hilangnya pahala daripada kebaikan-kebaikan tersebut. Maka seorang muslim itu bukan hanya semangat mengumpulkan bekal, begitu ya, tapi juga dia semangat ya di dalam melestarikan pahala daripada amal solehnya itu. Bagaimana lestari ya sehingga tetap menjadi miliknya sampai di kehidupan akhirat nanti. Karena ada orang yang kemudian menumpuk amal solehnya, banyak melakukan amal-amal soleh, tapi dia tidak waspada terhadap hal-hal yang bisa mengurangi atau bahkan menghanguskan pahalanya, sehingga di akhirat nanti dia menjadi orang yang muflis, menjadi orang yang bangkrut. Mending bangkrut di dunia, mending bangkrut di akhirat, ibu. Mau bangkrut di dunia? Mending bangkrut di dunia atau bangkrut di akhirat? Mending untung di dunia sekaligus untung di akhirat. Begitu Bu ya jawabannya. Karena tidak ada orang mau bangkrut di dunia. Tapi setidak-tidaknya masih mending. Kalau orang bangkrut di dunia ya sudah bangkrut. Resikonya cuman resiko dunia. Bangkrut usaha, ditipu orang, dizalimi orang, ya sudah berarti usaha kita hilang. Apakah hilang segala-galanya? Tidak. Kita masih punya nikmat kehidupan, masih hidup, begitu kan? Masih bisa berusaha. Resiko dunia paling besar itu apa, Bu? Hanya kematian, kan begitu? Resiko terbesar dunia hanya kematian. Kalau cuma bangkrut usaha, berarti masih punya modal tidak? Masih. Kita hidup ini modal utama. Ya kan, Ibu? Kalau orang mati, berarti modalnya sudah habis. Nah, resiko terbesar dunia itu ya hanya kematian. Berarti kalau orang mendapatkan resiko di luar kematian, sejatinya itu masih kecil resikonya. Nah, yang harus kita khawatirkan itu adalah resiko di kehidupan akhirat. Apa resiko terbesar di akhirat? Apa, Bu? Resiko terbesar di akhirat itu apa? Masuk neraka. Masuk neraka yang gimana nih? Karena ada masuk neraka tapi nanti dia pindah ke surga. Nah, berarti masuk neraka, disiksa di dalamnya, kekal abadi untuk selama-lamanya. Itu resiko terbesar di akhirat. Ya, sebetulnya mampir ke neraka saja itu sudah resiko besar. Tapi ada yang lebih besar. Yakni orang disiksa di dalam neraka kekal abadi untuk selama-lamanya. Wal iyadzu billah. Maka doa yang selayaknya selalu kita baca adalah doa minta surga dan berlindung dari siksa api neraka. Hafalkan doanya, Bu. Allahumma inni lanjutkan. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dibaca 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Semoga Allah mengijabahnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Jadi hati-hati dari setiap penggugur pahala amal kebaikan kita. Ya, di antaranya takabur dan juga ujub, mukhtal dan juga fakhur. Kita lanjut membahas faidah-faidah
yang bisa diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 36. Pertama, wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata. Wajibnya beribadah hanya kepada Allah semata. Dengan kata lain, wajibnya mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Ini diambil dari wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Faedah kedua jelas ya, di sini haramnya berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan mentaati keduanya, terutama di masa tua dari kedua orang tua kita. Karena ujian bakti ke orang tua di masa tuanya orang tua kita itu jauh lebih besar ya dibandingkan orang tua kita ketika masih muda. Ya tidak Ibu? Kita masih muda, orang tua masih muda, belum banyak beban, gitu ya. Tapi kalau anaknya sudah beranjak tua, orang tuanya semakin tua, ini hambatan, rintangan, tantangannya begitu banyak, ya kan? Anaknya berarti sudah berumah tangga. Terkadang dengan dalih, saya repot mak sama anak, ya. Saya sibuk mak, ya. Istri saya 4, begitu kan? Anak saya 20. Akhirnya dia mengabaikan kedua orang tuanya. Nah ini kan luar biasa, ini ujian tersendiri. Berbakti kepada kedua orang tua di masa kita tua dan di masa orang tua kita semakin tua. Makanya kan lebih ditegaskan oleh Allah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Kalau kita masih bujangan, masih gadis, masih remaja, bakti ke orang tua itu ya bisa dikata tanpa beban. Oh, mikirin siapa? Ya, dia cuma mikirin orang tuanya. Tapi kalau kita sudah keluarga, bakti ke orang tua kan jadinya cabang-cabang. Ya mikirin istri, ya mikirin anak-anak, mikirin orang tua juga. Maka tantangannya luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Jadi wajib berbakti kepada kedua orang tua, mentaati keduanya selama bukan dalam perkara maksiat atau bukan sesuatu yang mendatangkan madarat bagi anak. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Walaupun orang tua kita, kalau dia memerintahkan sesuatu yang dimurkai Allah, maka wajib tidak taat. Atau misalkan perintahnya itu mendatangkan madarat bagi si anak, maka juga tidak ada kewajiban taat. Ya, karena di dalam kaidah syariat Nabi menyatakan la dharara wa la dirara. Tidak boleh memadaratkan, membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan orang lain. Kemudian disyariatkannya menyambung silaturahim. Silaturahmi atau silaturahim? Yang mana ini, Bu? Istilah aslinya silaturahim. Silaturahim dari kata rahim. Maksudnya menyambung rahim. Menyambung hubungan baik dengan karib kerabat kita yang memiliki jalur nasab dengan kita. Itu silaturahim. Dalam bahasa kita mungkin disebutnya silaturahmi. Barakallahu fikum. Ini istilah orang kita saja. Ya intinya maksudnya silaturahim. Kemudian wajibnya berbuat baik kepada orang yang berada dalam tanggungannya dari anak-anak yatim. Ya, dengan menjaga mereka dan mendidik mereka dengan baik dan mengembangkan harta milik mereka. Jadi Islam sangat memperhatikan anak-anak yatim. Kemarin sudah kita bahas ya siapa anak yatim.
Ibu yang bapaknya sudah meninggal dunia disebut yatim? Tidak. Anak yatim, ya, bukan emak-emak yatim. Ya. Anak yatim, anak yang belum balik, kemudian ditinggal mati oleh bapaknya. Jaga mereka, didik mereka, ya. Diayomi mereka, begitu ya. Dikasihani, disayangi mereka, ya, diusap kepalanya, begitu ya. Itu semua melunakkan hati manusia. Dan kalau dia misalkan meninggalkan, dia bersamanya ada peninggalan orang tuanya berupa harta, maka usahakan dikembangkan. Dikembangkan supaya nanti kelak anaknya sudah dewasa, dia memiliki bekal harta. Jadi mengkafil anak yatim itu fadilahnya sangat besar. Kemudian dianjurkan berbuat baik kepada orang miskin. Dan dianjurkan melakukan segala kebaikan kepada dirinya. Orang miskin mesti disantuni. Orang miskin disayangi. Orang miskin itu dibantu dan ditolong. Barakallahu fikum. Kemudian kewajiban memenuhi hak tetangga sesuai dengan haknya. Baik hak sebagai tetangga, kadang juga ditambah dengan hak sebagai karib kerabat, juga kadang ditambah dengan hak sebagai sesama muslim, satu agama. Kadarnya bagaimana? Nah, ini tidak ada batasan dalam syariatnya. Maka sesuatu yang diperintahkan dan diwajibkan kemudian tidak ada kadar batasan di dalam syariat, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan masing-masing kaum muslimin di daerahnya. Apa yang menurut adat kita itu merupakan kebaikan kepada tetangga, maka lakukan selama tidak berseberangan dengan syariat. Dan Nabi memberikan beberapa contoh di antaranya. Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila engkau memasak maraq. Maraq itu apa, Bu? Pernah makan maraq? Ya, maraq itu sayur daging lah begitu ya. Orang Arab itu kalau masak daging, nah itu biasanya kan ada kuahnya. Nah, kuahnya itu disebut maraq. Dan itu termasuk hidangan spesial. Termasuk hidangan spesial. Ibu pernah masuk restoran Arab? Nggak usah ke Arab, sekarang banyak kok restoran Arab. Gitu ya. Itu biasanya ada menu maraq. Maraq kambing misalkan, atau maraq onta, maraq sapi. Ya, maraq itu ya sejenis kuah daging. Jadi dia kuah dari daging dan itu hidangan spesial. Biasanya dihidangkan pakai mangkok, nanti langsung diseruput tanpa sendok. Langsung diseruput. Nah, itu orang Arab tuh seneng banget. Nah, kata Nabi, idza tabakhta maraqatan, apabila engkau itu masak maraq, artinya daging yang berkuah, fa'akthir ma'aha. Perbanyak airnya. Perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetangga-tetangga sekitarmu. Artinya berbagi kepada tetangga. Nah itu Ibu. Jadi hidangan spesial ini berbagi ke tetangga. Perbanyak kuahnya. Nanti bagikan ke tetangga. Jadi perbanyak airnya maksudnya bukan sekedar airnya saja. Ibu beli sayuran, sayur asem itu ya, atau sayur bening di Pak Le yang harganya seplastik 2.000-an. Oh, 5.000 sekarang ya. Iya, lupa Bu. Balikpapan kan sudah jadi IKN ya. Dulu 2.000 soalnya saya juga suka beli gitu. Ya, satu kantong kresek itu, satu kantong plastik. Taruhlah 5.000 sayur bening. Ibu praktekkan hadis itu tadi.
gitu ya. Kuahnya enggak karu-karuan ya, satu panci besar. Bukurnya cuma 5.000 tadi. Yang dibagikan cuma kuahnya saja. Ini kuah sayur bening. Ya itu keliru. Ya. Maksudnya ini hidangan spesial. Marok itu hidangan spesial. Barakallahu fikum. Ya berbagi masakan, berbagi sayur ke tetangga. Ini termasuk bentuk ihsan kepada tetangga. Atau kalau ibu pulang dari mana, ya pulang dari mana kan suka bawa oleh-oleh, bagi ke tetangga. Kemarin kita sudah bahas ya, di antara tetangga siapa ibu? Di antara tetangga kita siapa? Sudah dibahas belum? Kan ada tetangga rumah, ya, ke kanan, ke kiri, depan, belakang, begitu kan? Ada juga tetangga yang disebut tetangga, diantaranya siapa? Tetangga duduk. Kalau ibu bermajelis seperti ini, depan, kanan, kiri, belakang, itu juga disebut tetangga. Kalau ibu naik bis, itu yang satu bangku, itu namanya tetangga. Tetangga sesama penumpang. Ibu naik pesawat, ya, samping kanan, kiri, depan, belakang, itu juga tetangga. Artinya mereka punya hak. Nah, kalau pulang dari mana, bawa oleh-oleh, begitu kan? Jangan lupa tetangga. Datang ke majelis taklim, kasih itu oleh-oleh. Nih, saya barusan pulang dari Mekah, begitu ya. Ini ada sedikit oleh-oleh. Nah, begitu. Orang terdekat kita, teman duduk. Teman duduk. Itu juga tetangga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian motivasi untuk memberikan bantuan kepada setiap orang yang menyertai hidup kita, yang berharap kemanfaatan dari kita, baik itu teman dalam safar ataupun ketika berada di tempat dan juga yang semacamnya, berada di satu tempat, ya seperti bermajelis taklim seperti ini. Ini teman pengajian, ada yang di sekitar kita. Nah itu juga ada motivasi untuk ya memberikan bantuan, ya memberikan kebaikan, berbagi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Ada ibu-ibu yang dirahmati Allah, kebiasaan orang Arab kalau ketemu teman, ketemu siapa itu sering bilang begini, ayo khadamat lak. Ayo khadamat ya akhi. Ayo khadamat. Apa artinya, Bu? Ayo khadamat lak. Ya akhi, ayo khadamat. Ayo khadamat itu apa yang bisa saya bantu? Begitu. Ya. Itu Masya Allah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Bahkan lebih dari itu. Ya kadang dia ngajak makan. Haya nata'asya ma'ana. Haya nataghadda ma'ana. Gitu. Yang mohon maaf ya, kadang juga sebagian mereka basa-basi begitu ya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Ada teman kita ya, namanya orang Indonesia ya ibu. Warga plus 62 itu jangan dilawan. Ada saya punya teman tuh memang kocak orangnya gitu ya. Jadi ketika habis Jumatan, ada orang Arab biasa kan kalau ketemu ayo khodamat, ayo makan siang di rumah saya. Mungkin si fulan ini hanya basa-basi begitu ya. Itu dipenuhi gitu ya. Artinya, hayya nataqadda ma'ana. Ayo kita makan siang di rumah saya. Ayo, begitu ya. Jadi betulan diikutin. Kelimpungan ibu di rumahnya gitu ya. Itu orang Arab tuh sampai kelimpungan ya. Pulang dari situ ketawa-ketawa dia gitu ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari sisi ini kebaikan gitu ya. Jadi Masya Allah, apa yang bisa saya bantu? Karena mohon maaf ibu yang dirahmati Allah, ada orang-orang yang memang punya kebutuhan, dia punya masalah, punya sesuatu yang harus diselesaikan, tapi dia menjaga ifahnya untuk tidak mengadu, untuk tidak diketahui orang. Maka Masya Allah, ya kalau kemudian suatu ketika
kita ingin melakukan amal kebaikan ini, ya mungkin dengan cara kita menjaga privasinya, ya. Ketika sudah tidak ada orang, misalkan kita samperin si fulan atau si fulanah ini, ada yang bisa saya bantu enggak? Gitu. Tapi kitanya harus persiapan dulu, beneran memang mau membantu, jangan basa-basi, nantinya basi, begitu ya. Kalau basa-basi nanti kalau beneran dia butuh, kitanya enggak punya, gimana? Gitu ya. Artinya dengan ketulusan dan dengan kesiapan, gitu ya. Ada yang bisa saya bantu enggak? Bisa jadi orang itu sedang terlilit hutang, jatuh tempo, nggak bisa bayar, begitu kan? Mungkin kita bisa bantu bulan ini kita tangani, begitu. Dan masya Allah, ibu yang dirahmati Allah, ketika orang itu mendapatkan bantuan dari kita, sesederhana apapun bantuan itu, dalam momen yang tepat, artinya dia sangat membutuhkan bantuan itu masya Allah, bantuan itu tidak mudah dilupakan begitu saja. Bisa jadi bantuan kita mungkin sederhana, tapi karena di momen yang tepat, ya kita bisa dikenang selama-lamanya oleh si fulan atau fulanah ini. Bisa jadi setiap malam mungkin kitanya sedang ngorok, dia mendoakan diri kita. Ya kan Ibu? Dengan sebab apa? Bantuan kita. Yang mungkin tidak seberapa bagi kita, tapi di momen yang tepat. Masya Allah. Dan mungkin di antara kita juga ada yang punya pengalaman seperti itu. Ya kan? Dan itu biasanya tidak bisa dilupakan. Ya. Artinya jasa itu begitu terngiang-ngiang ya di dalam benaknya, sehingga dia tidak begitu saja melupakannya. Dan kalau seperti itu keadaannya, tentu dia pun tidak akan melupakan orang yang menjadi wasilah dia mendapatkan pertolongan dari Allah tersebut. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya, kewajiban membantu orang yang kehabisan bekal. Namanya apa? Kehabisan bekal dalam safar. Istilahnya apa? Musafir yang kehabisan bekal. Istilahnya apa, Bu? Kemarin sudah dibahas. Apa, Ibu? Bukan. Ada musafir kehabisan bekal, maka kita wajib membantunya. Nah, musafir yang kehabisan bekal ini apa istilahnya? Ada kemarin di penjelasan mufradatnya. Apa, Bu? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Kalau harfiahnya Ibnu Sabil itu anak jalan. Anak jalanan. Maksudnya apa? Musafir yang kehabisan bekal. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini ada di Tetawang. Apa Tetawang tuh? Ya pokoknya di jalanan yang mungkin hutan atau padang pasir, tidak ada orang jualan di situ, tidak ada rumah di situ. Kemudian orang itu mogok mobilnya, kehabisan bensin. Ibu pas lewat di situ. Dan tahu masalahnya, ini orang kehabisan bensin. Mobil ibu masih full tank. Wajib nggak bantu ibu? Nggak ada di situ pom bensin, wong di Tetawang, gitu ya. Di jalan yang tidak ada apa-apa di situ, mungkin tengah hutan. Barakallahu fikum. Wajib nggak bantu? Wajib. Ya. Kita bantu. Isi bensinnya dari tangki bensin kita. Karena dia apa? Termasuk musafir yang kehabisan bekal. Ya. Bagi orang yang berkendaraan, bensin itu termasuk bekal. Ya enggak Ibu? Ibu kalau mau melakukan trip perjalanan, mesti yang dikalkulasi diantaranya apa? Bensin. Enggak ada bensin nggak bisa jalan kita, gitu. Mau jalan kaki, gitu. Barakallahu fiikum. Maka wajib bantu. Dia termasuk Ibnu Sabil. Walaupun dia punya duit banyak di situ. Tapi dia Ibnu Sabil, kehabisan bekal bensinnya. Kalau kita bantu duit, bermanfaat enggak? Ini saya punya duit 1 juta, ya, saya bantu pakai duit 1 juta. Bisa? Enggak bisa. Yang dia butuhkan adalah bensin. Maka kita kasih bensin. Barakallahu fikum.
Taib. Lanjut. Wajib berbuat baik kepada hamba sahaya atau budak. Ya, perbudakan sudah tidak ada. Tapi ya bisa mungkin untuk saat ini ya kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita, ya dari para pegawai, pembantu begitu ya. Ada orang Masya Allah asisten rumah tangganya saja sampai 5 gitu ya. Tukang kebunnya, tukang khusus listrik, ya, khusus rumah, begitu ya. Ada ibu yang punya pembantu sampai 5? Masya Allah, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, mereka harus dimanusiakan. Mereka harus dihormati, disayangi, diberikan haknya, begitu ya. Walaupun mereka bukan budak, tapi mereka berada di bawah tanggung jawab kita sebagai majikannya. Maka ibu yang punya usaha, ibu yang punya karyawan, perhatikan itu. Ya, jangan sampai gaji mereka telat, begitu kan? Usahakan selalu memenuhi hak mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka. Ini termasuk ihsan, ya. Ihsan, perbuatan baik untuk mereka. Berikutnya, diharamkan sikap mukhtal dan fakhur. Bersikap sombong dan angkuh. Tadi sudah kita jelaskan perbedaannya ya. Kalau mukhtal itu memandang diri sendiri dengan pandangan keangkuhan, kesombongan. Kalau fakhur memandang orang lain dengan pandangan kehinaan dan kerendahan. Ini haram, dua-duanya haram. Mukhtal dan juga fakhur semuanya termasuk takabur dan ujub. Dan dua sifat ini penghalang masuk surga. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ya hati-hati kalau ada kebaikan meningkat pada diri kita, hati-hati dari sifat ini. Gitu ya. Contoh misalkan orang bisa sombong gara-gara ilmunya. Bisa nggak ibu? Ya. Mentang-mentang santri senior misalkan. Kemudian merendahkan junior. Mentang-mentang ngajinya sudah lama, sudah hatam berapa puluh kitab. Kemudian dia sombong kepada anak-anak yang baru belajar. Tidak boleh. Ya. Ini harus hati-hati. Ya. Ilmu bisa menjadi sarana kesombongan. Kemudian kekuasaan, hasab dan nasab, kedudukan dan juga keturunan, nasab. Ini juga bisa ya dijadikan alat sombong. Termasuk pengikut, atba'. Pengikut, pendukung, pembela. Kalau zaman sekarang follower, gitu ya, anggota. Nah ini juga hati-hati, ya bisa menjadi sarana kesombongan. Terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada itsbat sifat mahabbah, penetapan sifat mencintai bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai. Berarti Allah juga bisa mencintai. Gitu ya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah itu ketika mencintai satu kaum, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka ujian. Jadi ada sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu sifat ini yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Ya jangan samakan cintanya Allah dengan cinta manusia. Ini sifat bagi Allah yang tidak ada satupun yang semisal dengan sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Jadi kalau Allah memiliki sifat-sifat yang sifat-sifat ini juga ada pada manusia, maka jangan disamakan sifat Allah dengan sifat manusia. Allah memiliki sifat sesuai dengan kemahakuasaan, kemahaagungan, kelayakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Kita juga punya sifat yang mungkin secara nama sifatnya sama. Namun ya sesuai dengan kita. Sifat manusia sebagaimana kedudukannya. Manusia sebagai hamba, sebagai makhluk yang lemah, maka sifatnya pun sifat yang lemah.
sifatnya pun sifat yang tidak sempurna. Ya. Ada yang punya sifat sempurna di dunia ini, Ibu? Tidak ada. Yang maha sempurna hanya Allah. Ya. Maka apapun kebaikan yang ada pada diri kita, jangan disombong-sombongkan. Karena sejatinya tidak ada kesempurnaan. Yang penampilannya lebih baik, ya jangan suka sombong dengan penampilan. Karena penampilan kita sejatinya tidak sempurna. Yang punya ilmu juga jangan sombong. Karena ilmu kita ilmu yang tidak sempurna. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, di atas setiap orang yang berilmu ada orang yang lebih berilmu. Ilmu bukan untuk disombong-sombongkan, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Baik. Terakhir, hubungan ayat dengan tauhid. Ayat yang mulia ini menunjukkan wajibnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata dan mengingkari sesembahan-sesembahan selainnya. Jelas. Ya, kaitannya dengan tauhid sangat jelas sekali. Dan di pembahasan terakhir beliau pun menyampaikan tentang macam-macam tetangga dari sisi haknya. Dan ini sudah kita bahas gitu ya. Ada tetangga yang memiliki tiga hak. Yaitu tetangga yang sekaligus kerabat dan juga satu agama, sesama muslim. Kemudian ada yang punya dua hak, yaitu tetangga yang muslim dan bukan kerabat kita. Satu lagi kemarin kita tambahkan, tetangga kafir yang kerabat kita. Kemudian ada tetangga yang hanya memiliki satu hak saja, yaitu tetangga yang kafir zimmi. Demikian. Baik Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Sisa 2 dalil lagi, nanti selanjutnya kita masuk bab yang kedua. Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.